وقادنا وقادتنا وعمنا عبدنا ونبينا شيخ المؤلف شيخ داود البطني وحديث سندنا إذن من الله وسلم يعلي درجات من الجنة يوم القيامة وذريتنا من بركاتهم ومن بركات عظومهم وصف الطاهرة في الدين الله يجعلنا على بيتنا درنا بدر المسلمين والحاضرين من أهل حزبهم وكلهم بالدارين أيمدنا بعمادتهم ويرحمنا بهم فيغفر لنا ويعلمنا يغفرنا بقدر السالم بقدر سيد البرية على هذه النية وبما نوى به سرنا صالح ولا حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana adadin sabi'in ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi ya man ba'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina rahmataka wa dzakkirna kullama nasina ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Faqala radhiyallahu an babu arkanil iman wal islam. Ini bab pada menyatakan segala rukun Islam dan rukun iman. I'lam annahu yajibu ala kulli syakhsin minal mukallafina walau kana raqiqan ay ya'rifa arkanal islami wal imani. Ketahui olehmu bahwasanya wajib atas tiap-tiap seorang daripada mukallaf, dan jika ada ia sahaya orang sekalipun, hanya budak lah sekalipun sidin budak, asal sidin itu sudah mukallaf, yaitu mukallaf tadi adalah orang Islam yang balik dan berakal. Ada balik tadi sampai umur lah. Kalau lelakian itu umurnya 15 tahun lah kalau dengan umur balik itu namanya, atau dengan pamimpi kawin. Nah, walaupun belum 15 tahun lah balik sudah. Kalau bibinian itu baliknya dengan umur 12 tahun, atau dengan haid itu bisa mulai umur 9 tahun sudah haid. Dari bibinian subur pertumbuhannya 9 tahun sudah bisa haid, berarti sudah balik. Jadi ada beberapa tahun, ada kuliah jadi orangnya kuliah udah kada biasa haid lagi baliklah udah. Jadi balik lelakian dia adalah umurnya dengan nisbah umur 15 tahun itu sudah balik, atau belum 15 tahun lah tapi ini mimpi kawin itu juga balik. Nah, balik juga atau udah umur 13 tahun banyak udah mimpi kawin balik udah. Bibinian dengan nisbah umur 12 tahun lah, atau dengan haid tadi di bawah itu bisa lah. Nah, umur 18 tahun itu udah kuliah. Kira-kira balik kan belum kah? Nang hadir nanti bang? Sama balik ke sana. Balik. Ada sampai umur dibalik tadi sampai umur lah. Nah, umur taklif itu sudah berarti hukum lah. Nama nada maklumat Allah Taala kepada mereka tadi wajib atasnya mengerjakannya, dan apa yang dilarang oleh Allah Taala atas umat yang sudah muslim dari tadi maka wajib atasnya meninggalkannya. Nah,
Jadi bisa aja pimpinan dari pada haid bisa itu. Seperti Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sidin ada pernah haid. Nah itu khususiyatan beres anak Rasulullah ini. Kada pernah haid, kada pernah nifas Sidin itu. Berenang aja. Orang kita aja beradakan tuh. Nah kalau kada pun berenang bila kada haid tadi. Itu menandakan puasanya Allah Ta'ala. Hanya hitungan manusia itu kada tentu pas lah. Itu biasa adat lah. Tapi ada menutup kemungkinan Tuhan anak memberikan anak kepadanya tadi. Nah itu tadi makrif daripada mukallaf tadi lah. Balik dan berakal sepertinya lagi bakal sidin. Kalau umurnya sampai tapi bakal kada, enak ada takrif. Nah, kada mukallaf ini. Kada berarti hukum itu kada berarti. Munsidin kada bakalnya lagi halus sampai ke Tuhan. Itu kada wajib sembahyang. Ya kada bakal. Puasa kada wajib. Ya kada bakal tadi Pak. Nah, lain nang orang hilang akal lain orang. Hilang akal misalnya akibat mabuk umpamanya telah. Nah ini tetap wajib lah sebab hilang akalnya itu karena diulahnya tetap wajib mesti aja walaupun ini karena kalau lagi menanggapi umpamanya telah kan bisa lagi mulai sebenarnya karena akalnya sudah hilang tapi hilangnya itu lantaran disengajanya tadi. Nah ini tetap beban dari mokal tetap lah. Jaga hitungan karena sanksi itu tetap. Walaupun sidin kada bakal lagi. Tapi penyebab sidin kada bakal itu lantaran perbuatan sidin sendiri. Lah. Diulah, dia tidak diulah. Tetap itu. Sampai yang tetap wajib, puasa tetap wajib, menuntut ilmu tetap wajib, walaupun sidin kada bisa lagi. Nah hilang akalnya tadi lantaran diulah. Nah kada diulah tadi mulai lagi halus sampai satu hak sidin kada memang diberi Allah Ta'ala kada bakal sempurna. Nah kada wajib ini. Ada lagi yang kada wajib lah. Kurang tidak diberi Allah Ta'ala dua indera lah, indera pendengaran dan penglihatan. Ini kan wajib ya. Sidin mana tuli mana buta. Coba kayak apa belajar? Kalau hanya buta mendengar awal ya lah bisa dilajarin ya. Tapi hanya muntuli apa? Karena khawatir biar melihat. Coba A bisa kau mana jadi ini A hurufnya nama itu melihat. Tapi kali-kali kasih kalau mendengar kayak apa? Mendengar itu baca ada Allah udah kalian itu kalau mendengar kata kawan. Nah itu kita alhamdulillah diberi Allah Ta'ala indra kita sempurna. Alhamdulillah berbagai mudah-mudahan kita akan mensyukurinya. Bila kita mensyukuri itu nikmat Allah Ta'ala akan ditambah Allah Ta'ala. Nikmat tambah Allah Ta'ala sempurna karena mulut kita mati itu di surganya Allah Ta'ala. Nah, asal kita di dunia itu mensyukurinya. Syukur apa kita gunakan untuk beribadah, ya lah? Gunakan untuk beribadah. Salah satunya di antaranya adalah ibadah dari menuntut ilmu yang fardhu ain. Itu mensyukuri nikmat Allah kita. Nikmat kita disebut diberikan Allah Ta'ala nikmat sempurna. Panca indah sempurna kita telah melihat, mendengar, merasa telah. Dan jika ada yang tadi sahaya orang sekalipun anak sekalipun orangnya tadi nang mukallaf tadi budak sidin tetap wajib lah sembahyang, wajib puasa dan lainnya.
sekalipun budak. Ini alhamdulillah kada dari budak sampai saat ini kada ada lagi lah seluruh dunia kada ada lagi budak. Paling diperbudak kurang. Budak kada ada lagi paling diperbudak kurang bisa lah diperbudak kurang bisa. Namun budak asli zaman Rasulullah itu ada. Kalau asli budak zaman bahaya itu inya milik si tuannya atau lipat. Inya begawi apa aja kada ada dapat upah. Ada yang lainnya begawi, kalau pekerjaan seseorang misalnya telah seharian dia begawi banyak, siapa hasilnya tuannya apa panggil gajinya. Nah, itu budak baik itu. Tapi namun jadi ulama itu adalah, nah walaupun ia di posisinya sebagai budak. Tatap awal ibadah. Kita sudah merdeka, umpamanya ada sama beribadah. Nah, mudahan dekat taufik kita yang mendatang. Kurangnya diceritakan dari sebuah kita. Sidin ini budak. Pada suatu ketika si budak ini begawi si budak ini tukang jaga kebun raja. Tukang jaga kebun raja. Raja ini bisi kebun anggur. Nah, jadi tukang jaga ini budaknya tadi. Satu hari raja hendak ke kebun anggur tadi. Bilang ke kebun anggur. Jadi raja, hai budakku, putih akan pang aku. Anggur nang manis. Si tukang jaga ini kan bisa merasakan jadi tidak tahu. Kudekakan dia nang pertama, mata kurasa meraja, masam jaja, nang lain jaja, nang lain, kotek mana hanya masam bulan. Anak sarik raja deh, ujar aja untuk apa ya kamu tugas akan di sini? Selama berapa tahun sudah kamu di sini menjaga kebun ini, maka kada tahu lah nama manis, nama masam. Salah sarik raja ini kalau ada pak penunggu kebun ini, jadi ujar dengan penunggu kebun dari ini bukan. Wahai Tuan Maharaja, bujur benar, ulun lawas tugas di sini. Tapi sungguh ujar si budak tadi, biarkan menugaskan ulun di sini semata-mata menjaga kalau bukan marasai. Sabigi pun jadi ulun kan biar kada pernah marasai anggur di sini, baik memutik ataupun nanggumpul kada biasa. Jadi ulun kada tahu jadi nama manis, nama nang masam. Jujur ya orang dari budak aja sih artinya orangnya. Ada pernah merasai. Mungkin kita barangkali jadakan dalam kebun rambutan itu. Sehari hafal dari lain. Ini mana lagi, tak lagi hafal deh. 10 macam rambutan hafal deh. Manis kayak ini itu apa? Anak kita merasai. Ada orang yang baru ketahuan jadi rambutnya kan udah pernah merasai sebegini-begini kan. Jujurnya orang dari kalau pernah malas saya, jadi gimana orang tidak tahu? Bahaya jauh. Berarti kami jujur banget, luar biasa. Nah, raja kada jadi sarik, awan angin kada jadi sarik. Habis baca tadi, pulang bulik raja. Satu malam raja bangun tengah malam. Melihat ada seberkas cahaya menjulang ke atas langit. Cahaya ini bersumber dari bumi, naik ke atas langit, tembus cahayanya tadi. Cahaya apa raja ini? Ditelusuri oleh raja tadi itu. Hanya dari sudut istana. Di sanalah ada dari satu bangunan kecil, rumah halus jadi itu rumah budak tadi, nanti kebun tadi. Dilihat oleh raja perhatikan besar di situ sumber cahaya tadi. Dilihat presiden
kalinya si budak tadi sedang sujud kepada Allah Ta'ala. Dalam sujudnya ia mengajak kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, Ighfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampuni aku. Hanya waktu seperti inilah aku bisa menghadap kepada-Mu. Karena akhirnya di waktu siang aku sebagai budak, aku harus bekerja kepada seorang raja. Hanya di waktu malam inilah aku ada waktu untuk menghadap kepada-Mu. Ampunilah segala ketaksiranku dalam ibadahku, ujar budak itu di dalam munajatnya kepada Allah dalam sujudnya. Akhirnya apa raja tadi? Berarti raja ini budak ini luar biasa, ini orang istimewa. Allah Ta'ala sampai cahayanya tadi menembus cakrawala tadi, tembus teras langit. Esok harinya raja menemui budak tadi. Ujar raja, wahai budakku, kau harus ke kebun hari ini. Harus ke kebun. Hari ini ujar raja, engkau kumerdekakan. Engkau kumerdekakan. Karena raja merasa berdosa, menjadikan menjadikan ini tukang kebun merasa berdosa. Ternyata orang ini orang istimewa di hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dimerdekakan oleh raja budak tadi. Lalu raja berkenan kiranya mengawinkan awan anak sidin. Nah, ya Pak. Nah, kalau kita tadi itu karena apa? Karena ibadahnya. Nah, sesuai dengan Quran dan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang betul takwanya kepada Allah, Allah pasti memberikan kepadanya jalan kemudahan. Makhraj itu kan jalan kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan ia akan memberi kepada rezeki yang ada diusahakannya sendiri. Asal takwa ini benar-benar adanya. Itu jadi Allah tidak pernah menyalahi janji Allah. Ini buktinya tadi. Ujar raja anak-anak, ikan kukawinakan kawan mantan budak bertelah-telah. Ujar anak rasa biar aja baik. Padahal budak ini ujar di budak mana bagian tadi hirangnya kayak bertinggi. Kira-kira gitu ya. Giginya aja lembut. Giginya aja lembut. Tapi Allah ada memandang kulit kalau tadi. Inna Allah la yanzuru ila sawatikum. Allah ada memandang rupa kamu, kepada kulit kamu, kepada kamu, kepada rupa kamu. Tapi Allah memandang kepada hatimu, hatimu yang takwa. Itu namanya di sisi Allah. Walaupun ini harus memperlancar, kemudian ada hutang. Yang penting hatinya mentakwa, itulah orang mulia di sisi Allah. Terserah dia nanti jalan-jalan anak baik. Anak pun anak tadi kawin dengan budak tadi nak hitam tepat tadi. Padahal potret raja ini kalau dalam sejarah ada dengan langkah ya, mesti langkah orangnya. Tapi ini tunduk dan patuh awan kawitan dari kadang memiliki banyak dan salah. Hasil perkawinan ini adalah melahirkan seorang waliullah. Sangat luar biasa alimnya pulang anaknya ini. Nah, itu anak budak begitu. Muka di negara ini. Ini hari ini dari Datul. Pulangnya wali besar. Anak-anak ini hasil perkawinan anak raja tadi melahirkan seorang wali yang besar yang sangat terkenal kewaliannya tadi. Itu tuh dapat kita ambil akibat bahwasanya dari bibit yang baik akan menghasilkan yang baik pula. Ini bibit yang baik tadi ada takwa tadi lah, takwa tadi. Mudah mudahan untuk awal takwa tadi. Takwa itu sebenarnya kalau kita sambat yang mana aja lah, dua aja, menjunjung perintah dan menjauhi larangannya, itu aja. Tapi memperhatikan ada mungkin sulit-sulit mudah lah.
Kadang-kadang perintah Allah Ta'ala, kadang-kadang bertentangan sama nafsu kita. Subuh jadi masih wah, maka mantap benar lagi nih. Enggak lagi. Nah itu kita ada awal nafsu tadi, bertentangan nafsu tadi. Syaitan mampu aja. Jana ma'ahadukum ada syaitanu salah satu fadin buri apabila tidur, apabila taburing daripada salah seorang kamu, ujar Rasulullah, maka mengikatlah syaitan itu dengan 3 ikatan, di mananya mengikat itu menjerat tadi di buri tuntung sini, dijeratkan 3 jeratan. Wa yaqulu fi kulli dan dia membacakan tiap-tiap ikatan tadi. Ujarnya bacaannya nih, alaika lailun tawil, nikmatilah malam yang panjang. Wah, itu bacaannya, nikmatilah malam yang panjang, ya setan tadi. Itu hanya bacaannya. Karena bismillahirrahmanirrahim ada lah. Itu bacaannya, ya taburin benar. Ini jeritnya. Kecuali bila kita bangun karena mengucap alhamdulillah, minimal itu adalah utamanya lagi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pacul satu jeretan tadi kata terpacul. Kemudian kita bawa duduk, pacul jeretan angka 2. Bawa sembahyang subuh, pacul jeretan angka 3. Amun kada berucap apa-apa, nah ada pacul, ada pacul di jeretan deh. Bangun jam 8 bapak, langsung aja pulang aja. Kalau pacul sebelum ini, lalu hari itu punya lemas, sebenarnya ikatan dengan pacul. Kalau semangat hidupnya, rasa mengalir aja. Itu tandanya tadi. Jeretan tadi bang ada lepas tadi masih terpasung. Nah kita hadir di majlis itulah, majlis ilmu itulah, atau majlis zikir. Saya itu membawa juga pakakas ya Rasulullah, membawa pakakasnya. Nah Pak di pakakas dilihat oleh Rasulullah apa itu ini membawa duri, kejar syaitan tadi, membawa habu. Jadi dia Nabi nak paksa dulu ini menghadapi muridnya gitu. Jadi murid orang itu nama nasi kita murid tadi. Jadi anda kita dulu, jadi Abu Pang ya Nabi ini besar matanya aja supaya berat banget. Mantuk tadi. Itu senjata syaitan tadi. Nah, kembali kepada tadilah kita pada pembicaraan tadi. Jadi, takwa tadi adalah menjunjung perintah. Kadang-kadang perintah Allah Taala ini bertentangan dengan hal nafsu kita adalah. Apalagi bertentangan larangan lah. Larangan ini satu hal yang disukai oleh nafsu. Nah, mau ini bertentangan hawa nafsu kita. Larangan ini yang disukai oleh nafsu. Makanya ujar Rasulullah, al-jannatu hubbat bil makari wan naru hubbat bis syahwat. Itu hadis Rasulullah. Surga itu kata Rasulullah diliputi dengan segala yang dibenci oleh nafsu. Itu surga itu. Nafsu negara 7 itu jurusannya ke surga. Bangun tengah malam, ada beda-beda nafsu. Nah, siapa nak kawa bangun ini jurusannya ke surga. Mana dengar wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebagian dari malam kata Allah Subhanahu wa taala, bertahajudlah engkau. Nah, sebagian kalau dari ada sedikit saja, kalau sudah malam lain Nu'man bin Sabit ala Imam Abu Hanifah itu bersama-sama subuh situ.
Asalnya sidin beribadah malam besar malaman. Suatu perjalanan sidin ngabarnya, sidin mendengar orang dia kata orang di warung pandir. Tuh dia orang tahu lah hitam pandir pada orang juga. Itu tuh aku nih pas tuh bilang, sidin tuh beribadah sama malaman suntuk tua ujar. Padahal sidin sama malaman aja. Kalau sidin bandar ada lah, malam bilang mau asal ibad dan juga ada sama-sama ada. Awalnya sidin punya kesimpulan sih wali ini. Ujar sidin berarti kalau itu kesimpulan Allah Ta'ala itu menyuruh aku sama laman dia sidin itu. Kalau sidin ubah sama laman mau yang nabi sidin udah mendengar panggilan itu berarti sidin mengambil bahwa ini lisan daripada Allah Ta'ala melalui lidahnya manusia tadi. Berarti itu sidin Allah Ta'ala menyuruh aku sama laman ini. Kalau Al-Quran kan menyuruh tadi Waminal laili kalau sebagian dalam hadar tahajud datang. Walau umpamanya 2 rakaat, misalnya tahajud tadi. Asal buka ayyab asaka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan kamu akan mendapatkan kamu makam yang mulia. Itu ada surga, maksudnya itu di dunia tempat mulia, di surga apakah lagi yang lebih mulia lagi. Artinya makamnya tadi dengan sembahyang tahajud tadi balasannya ada surganya Allah Ta'ala. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang betul takut kepada Tuhannya, maka baginya 2 buah surga. Di dunia surga, di akhirat surga. Di mana surga di dunia itu diberikan Allah Ta'ala ketenangan dalam hidupnya. Orang-orang yang beriman itu semua tenang. Kayak apa aja keadaannya bahagia terus. Ini tenang, karena dia sempurna imannya kepada Allah Ta'ala. Dia percaya dengan dirinya Allah Ta'ala. La tukasir hamma ma tudir yakun. Ujar seksana al-Banadi, jangan hitam sakit hati, jangan hitam kun duka kita, karena kita disini menjalani takdirnya yang maha kuasa. Kita takdirnya Tuhan sudah selesai, kita cuma menjalani jangan harus sakit hati. Lawalim wakil qaul di hamak udah kenapa dia kita ini karena pakai itu berbeda itu perkataan orang pun tuh biar sendiri ya karid Allah alladzi khalaq dia mengikrar kepada Allah yang menciptakan akan dirinya. Kita sangka bagus saja bahwa Allah Ta'ala itu dalam kadar yang baik awal kita kayak itu saja telah jadi jangan kita sakit hati. Kita yakinkan bahwa Allah Ta'ala telah mentakdirkan kepada diri kita dengan takdir yang baik. Kayak itu ucapan baik. Di mana ujar hadis kursi, ana inda zanni abdi bi aku di sisi sangka hambaku denganku. Fal yazunna bil khair, hendaklah ia menyangka denganku dia Allah Ta'ala akan sangka yang baik. Maka itu aku beri kepadanya. Jadi kita hendak baik, sangka Allah Ta'ala baik kerja. Jangan kita sangka buruk, buruk itu yang diberikan Allah Ta'ala. Kita tentunya kita persangka kita juga belum sakit lebih dahulu atau kita. Jadi apa ujian harusnya. Nah, kan sangka buruk itu dahulu. Kalau lu sakit, Allah Ta'ala sanggup memberi makan hambanya walaupun hujan. Ada masalah itu dulu. Jadi sangka dulu saja bahwa apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala itu yang terbaik kepada diri kita masing-masing. Nah jadi larangan Allah Ta'ala itu malah tadi itu yang disukai oleh nafsu tadi. Misalnya sampai yang malam rumah nafsu kulir banar. Dan Nabi pulanglah autiru walau rakatan. Bewitirlah kalian sekalipun sarakaat dan itu suruhan Nabi kepada mazhab Imam Abu Hanifah bewitir itu wajib, kepada mazhab kita Imam Syafi'i sunnat muakkad. Alhamdulillah sunnat muakkad saja telah jangan wajib. Kenapa sih dia punya alasan kalau itu wajib diurutkan oleh Imam Abu Hanifah?
Karena hadis Nabi, man laisa lahu witrun falaysa minna. Siapa yang ada witir bukan golongan kami, ujar Rasulullah. Ini jadi wajib witir ini. Ternyata tafsirnya jadi orang dimaksud dari ulama kami itu ujar Imam Syafi'i adalah bukan kurang istimewa di hadrat kami bila ada witir. Nah, orang biasa-biasa aja. Bila witir termasuk kurang istimewa di hadratnya Rasulullah. Nah, itu salah satu contoh daripada tadi telah dibenci oleh nafsu tadi telah makanya jurusannya kesulitan ini. Apalagi masuk ke dalam tujuh bersedekah. Kecuali orang yang sudah dapat taufik hidayah dan baru suka bersedekah. Namun baru dapat taufik hidayah baru bersedekah. Ini ajar setan baik ditabung, diberi akan habis saja runtuh, gunung dia runtuh ya. Itu ajar setan tadi. Memang kayak orang kita kaji bersedekah ada lah harta kita diberi surang. Dan di rumah orang mau wariskan. Habis surang setelah kita yang mau wariskan. Hanya sahabat bersama apa? Karena biasa benar. Jadi apa yang pernah kita sumbangkan di jalan Allah, di jalan kebaikan, masa itu ke masjid kita menyumbang tadi, palanggar kah, pesantren kah, atau sedekah kepada fakir miskin atau tiga Quran saja dan fasilitas agama lainnya saja, maka itu adalah menjadikan bekal kita di hari akhirat kita. Sangat kita ya. Jadi sama sedikit lah. Pak ada main sama sedikit ini. Tapi ini lah menjadi penyebab taubatnya seorang waliullah. Nah, ini nampak nusus atau nusus. Ini lain yang Fudail yang pernah menceritakan kayak Fudail. Tapi ini adalah seorang mantan penjahat juga. Sidin ini pemabuk dia, penjudi dia. Sidin bisa anak, bibinya sekitar umur 6 tahun. Kemudian kenapa anak-anak sedang sayang dipuja-puja terus Sidin tadi karena mati mendadak. Boy Sidin menangisnya luar biasa. Hanya biar penjahat sayang ke dia anak. Luar biasa Sidin menangisnya sehingga dia kayaknya habis berbunyum mata menangisi anak tadi. Kemudian antara guling dan bangun Sidin ini seakan mimpi kehangarannya tuh Sidin tadi melihat seakan-akan mahsyar setelah terjadi. Seakan-akan hari mahsyar sudah terjadi. Lalu Sidin buka aja. Sidin apa jadi buatan bisa saya ular. Sidin ini bisa saya ular. Sidin benar buka pada kabupaten ini. Ada pertama orang tolong jadi kurang hidup aja. Padahal menolongi apa sebutlah. Ada bertemu orang tua, tolong hewan tolong dia tidak. Jadi dia nampak maaf ajalah aku kan wajib menolongi dia tak kena ular pada aku. Itu berarti dia. Jadi jangan kata di ikan ibadah gunung situ. Situ ada berkakan kalau nyawa menolongi. Bahasa jaga kita di dunia itu bisa barangkali itu lucu, membuka terus ini bisa apa sudah. Cuma di situ tadi mimpi itu kan ada mati bilang habis saya nafas pada sendiri. Nah, kalau dia pertama kalau buka kanakan tadi tolong dia sidin. Kalinya dia kalau buka kanakan tadi anak-anak sidin dan dia anak sidin aja mati tadi ada di situ. Dia kasih nih bang dia anak. Bapak kita nak majlis sidin dalam lucut kita nak pada kalau bandel lagi amalan tadi. Lalu kulina anak tadi ular budal dan itu bagi isyaratnya benar tidak. Soalnya bulik ular dari jangan udah punya saya lagi.
Hanya sejen berhinak besar gitu lah. Ular ambil menyesahin tadi. Nah, kenapa ujar sejen? Abah nari jalan mati aja lagi kan? Kayak ular ini kurang menurunnya kan sejen. Iya punya kayak ular penurunannya. Ada dalam menentukan tadinya kan boleh menurungi juga. Ya namun menyuruh kasih ini tadi. Ikan di sini ular kan ada begini lah. Ujar sini baik itu ular itu dosa pian. Nah, itu dosa pian nanti anak makan pian dosa pian. Ular tadi itu dosa aja dengan anak sini kada berhubungan dengan ular ini. Itu dosa pian. Jadi anu ujar nang kaitan tadi. Nang Tuhan tadi pang siapa? Nah, Tuhan tadi bahagia anak itu amal pian kalau tadi kita amal pian tadi kita ya kan udah nolong tanda dosa. Nah, tanda dosa itu di menolong amal tadi. Bertaubat baik pian jangan anak. Sampai pian mulai maksiat sampai pertama ya. Nah, saya alhamdulillah saya kepada mati lagi. Ada itu gambaran apa bakal ditahui sini kan. Kalau sini putar haluan 180 derajat. Lalu sini hampir benar masih tadi, hampir benar taubat benar. Kenapa di sini melakukan masih bisa kayak tadi Pak? Kita sudah gambaran tadi. Jadi amun kita bisa amal kebaikan, amun kadi kita kadawani manolongi. Kadawani manolonginya tak sanggup. Ada lagi nih kisah ini kisah Guru Husni lah, kisah Guru Husni Tuan Guru Husni di anak Kurai Tuan Guru Husni Sirek. Nah di sini berikan kita pelajaran sejarahnya kenapa bila orang mati itu bersurabi. Nah, apa sejarahnya Jasiden? Tapi ini kan ada hadisnya Pak Jasiden. Cuman ini kisahnya kayak ini Jasiden kisahnya. Jadi bersurabi bila kematian itu bersurabi. Ada orang ini kisahnya kematian tadi. Kenapa mau purakan di tanah padang? Maka kita masih kuburan itu jangan ditinggalkan kalau ditinggalkan. Jadi nang tukang tabuknya bertiga menunggui. Lalu di kita disangui oleh si keluarga si mati tadi Surabi tadi 3 buting. Surabi 3 buting ini bertiga orangnya. 3 buting Surabi. Karena hanya di dalam padang ini ada tanaman, gelisah bertiga nih. Apabila jual jenazah datang, maka kan boleh ditinggalkan kubur tadi. Nah akhirnya, jika kita berpandilan sama calon tadi siapa yang boleh kan? Menonton ini siapa yang boleh? Rapat hasil keputusan rapat berdua boleh saya kumpul. Ya, ujar nang boleh tadi. Nah, karena kami berikan, Surabi bisa tinggal aja. Surabi bisa tinggal aja kaki genyak. Akor jangan nunggu bulik nomor 2 ini. Kalau kepikiran Surabi ada tadi makan seperti Anda tanggung jawab orang miskin beri salam, beri akan kepadaku sesuatu jangan miskin tadi. Jadi ujar nang kubur tadi. Ini memang kubur lah, itu kubur macam orang lah. Aku jadi kan dua apa kan lebih dapat. Menghana Surabi ayo dia nang miskin dari dia berangkat Surabi diberiakannya keduanya dia Surabi dari. Supaya lapar kan dia miskin tadi makannya dia depan dia habis keduanya habis makannya. Nah menghilang nang miskin tadi. Hendak tambah Surabi lagi. Jadi udah dimakan orang. Nah, pikir-pikir dia panas hari pertama panas. Big bubur sini sini tak kubur nih kalau dia tak patut. Tak patut malas dia. Bubur tak kubur dia teman-teman deh. Bubur tak kubur malah saya bener-bener. Rupanya tak guling.
beda kulitin maka datang ujian malaikat mungkar nakir. Ditakuni oleh mungkar nakir gitu, meremuka aja. Nah kalinya sih tidak tahu jawabannya. Nah takuli itu tidak tahu jawabannya. Nah kepala dicatok oleh nakir dia bukan kalinya Surabi datang. Surabi nang tadi menangkis dia. Cuma dia punya tandanya kamu kalau pada Surabi. Kata tangkisan Surabi tadi. Jadi sebalik anak dia pukulnya. Sebalik anak. Karena tangkisan itu dua Surabi Allah pemukul dia benar. Apa dia harus setelah itu tadi ringkasnya dentangan jenazah tadi awan-awan dari asjar mana kawan itu lagi ya habis murid gitu nih jadi dia kita dimuk pula dimuk dia lucot dalam kuburan dia diangkat nggak sampai ke kawan diangkat ya diangkat kubui orang banyak di mana aku ujar masa dipukul aku kan udah ada itu tadi ujar kamu apa mau biru-biru ya memang sehat tuh itu kenapa aku dijatuh anu ya karena kira aku ujar untung tadi seorang bimana disana jadi dah hancur aku jadinya jangan kali seorang bimana deh hancur aku jadinya seorang bimana disana. Nah itu jadi artinya sedekah itu bermanfaat. Cuma mengkalikan sedekahnya ada tahan mana? Ada tahan mana? Ada penyakit orang yang luar biasa. Ada tahan mana ini kan kita? Putingannya jangan sampai puting serabina. Mungkin saya tak ada gitu. Nah itu sejarah Surabi ya sih. Jadi mulai Surabi harus belajar intinya itu sedekah lah. Ada kaum muda ini kan memberikan itu tadi. Ini kan malah saya mati jadi ada tahu. Sedekah itu bermanfaat. Kita sedekah itu bermanfaat itu. Nah, hebat saudara. Jam 10 ya saudara. Ada anak bertakon pula. Ada, silakan kalau ada anak bertakon. Adalah, alhamdulillah. Akan rukun Islam dan rukun iman tadi wajibnya tadi tahuklah wajibnya tahu. Fa'arkanul Islam khamsatun an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata itu barisnya dari an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata artinya wa an tuqimas salata wa an tu'tiyaz zakata adalah wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita baital haram in istata'ta ilaihi sabila. Fa'arkanul islami khamsatun an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baital haram in istata'ta ilaihi sabila. Dosanya sabilan baris antara sabilan barisnya itu. Maka bermula rukun Islam itu 5 perkara.
yaitu bahwa engkau mensaksikan bahwa tiada Tuhan yang disembah, yang disembahkan Allah, yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat. Dan engkau mendirikan sembahyang, berikutnya adalah, dan engkau memberi zakat, paling ada zakat fitrah lah, karena keberadaan zakat fitrah itu. Kalau zakat harta itu menghadap isi harta yang sampai nisab dan haulnya. Biasa kan bagian zakat nang ada parlo haul, pada parlo madang tahun, itulah di antaranya 2 ini, zakat dulangan dan zakat patakan. Kemudian Pak Haji mendulang dalam satu lubang itu walaupun besar 10 mandulangnya dapat saun. Nah, itu langsung dizakati malahan, jangan dibagi. Zakati dulu hanya dibagi. Mau dibagi dulu kan uang sampai zakatnya. Asal lubangnya tadi walaupun 2 kali memberinya dia lubang besar, itu wajib zakat. Itu zakatnya segera itu. Kadang-kadang setahun, berguna sampai setahun ada. Dan kedua yang wajib dengan segera itu adalah zakat patakan. Dia mengubah, umpamanya adalah bertanam pisang kan, palingnya 1 bak belenai emas. Terkait keluaran itu, satu saat pasti keluaran itu sudah dalam jalan kata hadis itu keluaran itu. Wah ini benar-benar keluaran nanti. Tunggu saatnya. Nah, kayaknya kadang kalau lagi bersedekah kayaknya dia sudah bertahan. Bakuliling kampung dia hendak membayar bersedekah karena punya terima. Hendak bersedekah, aku jadi jangannya hendak jual zakat ketika hendak jual, itu langsung bertahan. Ada saatnya hendak subuh bertahan. Tapi sudah ada payung lagi. Nah itu sakitnya adalah karena kalau nak beli lagi mahal, ini sudah ada payung lagi. Si kok ada dulu sudah ada. Itu wajib bergantian lah apa itu? Undang suki-suki, zakat kan bergantian udah. Itu berjalan kalau semua dosa salah takdir bergantian tadi. Kada berhak ujur nang nerima, kada sahnya. Nah itu zakat memang wajib itu, dan segera itu. Kada mandang setahun. Dan kalau mandang setahun juga itulah zakat pahuman. Bila pian walau 3 kali berhubungan dalam setahun, dijumlahkan 3 kali tadi hanya genap. Wajib didapati. Pertama kali cukup, pertama dapat 200, yang kedua tambah 200, yang ketiga 100. Berapa jumlahnya? Nambah setengah. Wajib zakat. Walaupun angka 2 pertama tadi habis sudah meningkat. Habis. Ini informasi adalah supaya jangan kamakan angka ada beresi. Amun biar berhubungan adalah jadi zakati dahulu dan itu hanya dihanyari. Namun biar menghanyari dahulu mendapati belum utamakan ada beresi. Itu informasi yang biasa supaya jangan utamakan yang belum beresi. Jadi zakati dahulu hanya dihanyari. Ini sambil dihanyari terus kaitan zakatnya sambil dihitung dulu kamu jangan. Belum beresin di mana makanan belum beresin. Jadi usahakan kita tetap zakat itu dulu. Jadi yang nyaman itu biasanya kita tuh paling punya di dalam pengumumannya Pak Atos biasanya kita zakat ya Pak Kubo ya Allah. Zakat itu dulu, Ramadan zakat itu dulu. Nah,
mana yang lewat sama anak hari-hari kamu ajar gitu. Tapi tidak ada sudah supaya selamat, karena semua perbuatan kita itu akan ada tanggung jawabnya di akhirat. Kullu nafsin bima kasabat rahina, itu semua akan bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat di dunia. Mudah-mudahan wujud terus perbuatan kita adalah jangan menyimpang daripada hukum syara. Dan puasa Ramadan ya Sayyidina, dan haji engkau akan Baitullah Haram jika puasa engkau berjalan kepadanya. Maksud berjalan itu kau menjalaninya, karena mungkin kan musim ini kita berjalan ke Makkah itu. Kau menjalaninya itu umpamanya kau ada ongkos berpesawat misalnya, wajib kau berjalan. Ada ongkos yang menyampaikan kita sampai ke negeri Makkah tadi, itu wajib. Bila kita berpikirnya adalah ada cukup untuk satu haji, itulah. Nah, kada kita satukan, tapi kita tukarkan kamu tur. Nah, ini bisa berbahaya benar. Kisah orang ada nulis apa? Aku jadi cerat, guru aja sih. Artinya apa duit saja lagi jadi duit banyak udah. Masa kalau kita ada jadi aku nukarkan motor pulang. Kayaknya nasib sial orang aku jadi motor ke merampak orang. Habis sebulan motor jadi dijual kada jadi kada habis kan masih orang merampak berarti. Banyak mati jadi. Alhamdulillah jadi dijual, Allah Taala jadi bertolong aku jadi kita. Kalau pulang berusaha dia hidup biasa dia tak. Begitu kan lebih lagi aku jadi. Mereka cukup itu satu aja dulu jadi satu. Jadi masalah satu lakya itu jangan dibiarkan hitung lah. Berapa dia mencapai 1 tahun. Mati aku gitu. Tapi tahu mati aku gitu. Salah mati aku gitu. Yang penting itu kita menyatar dulu. Nah, kita kan tahu lagi tulisan di Lauhul Mahfuz itu kan tahu. Siapa tahu lakas? Siapa tahu lakas? Siapa tahu? Ada anak bermuhrim misalnya, nah dia kita sator dulu. Ini boleh orang tuh menarik muhrim boleh. Kalau sidinnya hanya dia menyator, ada sidin 6 orang anak ditarik sidinnya hanya dia menyator, boleh ditarik oleh 6 pengadulah. Itu hasil lainnya tadi. Ya, kalau penangannya ini diparwakan oleh sidin tadi. Jadi siapa tahu tulisannya lakas. Nah, itu kan. Punya bila kita ada duitnya adalah awak sehat satu aja dulu. Nah, masalah kita menghitung 1 lakh apabila itu urusan Allah Taala. Serahkan dia kepada Allah Taala. Jangan ditunda lagi kalau itu kewajiban. Siapa yang berlalu mengalahkan saja kewajiban ini jadi ada hendak hanya satu tadi itulah. Nampaknya diputar aja pulang mudah tadi namanya berlalu atasnya 5 tahun ya Rasulullah kada namanya tadi. Maka bilanya mati ujar Rasulullah ini silahkan memilih agama Yahudi atau Nasrani. Apa artinya tak? Nah, kada agama Islam kematiannya tadi. Nauzubillah summa nauzubillah. Angkat ini satu ada tadi punya puasa tadi puasa tadi. Buktinya tadi kita sudah menyator tadi. Nah, apabila ada tolak itu kan jadi masalah sekali lagi kita ada yang penting kita sudah menyatakan kita hendak pulang. Mudah-mudahan diberikan kemampuan oleh Allah Taala dalam puasa Allah untuk dapat menunaikan haji dan umrah dalam pembawa Rasulullah yang makbul dan mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkaitan dengan berkat Rasulullah, berkat para aulia Allah Taala, berkat guru-guru kita, mudah-mudahan berkaitan dosa-dosa kita, dosa ibadah kita, dosa jin kita, seluruh kaum muslimin Islam, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Taala. Mudah-mudahan dengan berkat mereka Allah Taala panjangkan umur kita berkaitan dalam sehat afiat dan sebadan rezeki yang halal, mudah segala dosa dan dikabulkan segala hajat dunia dan hajat akhirat. Dan mudah-mudahan orang dalam negeri kita, guru-guru kita, jiran kita
dan bahkan orang tua kita ambil khusus ayah dan guru kita berdoakanlah mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di Jannatul Firdausil A'la, dan mudah-mudahan sekali lagi berdoaan diberi Allah taala iman sempurna, husnul khatimah, dan kumpul dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi ya qadimah nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi al-Fatihah.